Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, ala nikmatillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa, ketemu kembali dengan Ki Lamung Putra. Pemirsa dimanapun Anda berada, di kesempatan ini saya akan masih melanjutkan keterangan-keterangan saya tentang ramalan Joyoboyo versi Sabdo Palon pupuh yang kedua, Sinom. Di keterangan ini saya akan menjelaskan tentang pasal yang kedua. Tentu saja akan saya lakukan, tetapi lagu yang seadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rong warna pamecai wong lelakon ing tanah Jawi, raraton ratu jenar wadyane cepul kepati, yo cepul kepalang jinis saking ler wetan asalipun Prabu Jamus Nulilendra reribet gung anda tengi laminiro saumur jagung kewolo. Pemirsa dimanapun Anda berada, di dalam ramalan Joyoboyo versi Sabdo Palon dalam bentuk tembang Sinom, yaitu pada pupuh yang kedua, pada pasal yang kedua dikatakan rong warno pamecai wong. Apa ini yang dimaksudkan? Rong warno artinya dua warna, pamecahe wong artinya yang memecah belah orang. Pemirsa dimanapun Anda berada, pengarangnya yaitu Raden Inggih Burhanuddin, Raden Burhanuddin Inggih Ronggowarsito ini membuat karangan Jongko Joyoboyo ini dibuat pada tahun 1842. Kemudian di dalam karangannya ini menyebutkan bahwa rong warno pamecahai wong, yang dimaksudkan adalah Ronggowarsito ini memberikan sebuah jangkauan yang akan datang, jongko ramalan yang akan datang, bahwa besok pada suatu zaman ada dua warna yang memecah belah orang. Ini yang dimaksudkan adalah rong warno adalah dua warna kulit, dua bangsa yang berbeda warna, yang mana bangsa ini sering melakukan pemecahan-pemecahan terhadap bangsa lain, artinya melakukan kolonialisme. Maka yang dimaksudkan oleh Ronggowarsito kemungkinan adalah orang-orang yang berkulit putih yang berasal dari Eropa dan orang-orang yang berkulit kuning yang berasal dari Asia Timur. Ini dilakukan oleh Raden Ngabei Ronggowarsito, yaitu pada suatu ketika ada dua bangsa yang memiliki karakter watak selalu ingin menjajah orang lain, yaitu orang-orang yang berkulit putih dan orang-orang yang berkulit kuning.
Atau yang dimaksudkan adalah dua warna. Ini adalah dua blok, yaitu blok sekutu dan blok poros. Yang dimaksudkan blok sekutu adalah Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Belanda, dan Australia. Sedangkan blok-blok poros adalah Italia, Jerman, dan Jepang. Kemungkinan itu juga. Karena dua negara ini, dua blok ini merupakan blok yang saling bermusuhan. Rong warno pamecai wong. Artinya dua warna yang selalu memecah belah orang. Saya lanjutkan untuk yang kedua. Lelakon ing tanah Jawi, raraton ratu jenar. Lelakon ing tanah Jawi artinya orang-orang itu ada di tanah Jawa. Mereka berjalan menuju ke Jawa. Artinya adalah mereka ingin menguasai tanah Pulau Jawa. Siapa dia? Yaitu Raraton Ratu Jenar. Yaitu orang-orang yang memiliki sebuah kerajaan yang dipimpin oleh ratu yang kulitnya berwarna kuning. Ini yang dimaksudkan oleh Raden Ngabei Ronggowarsito. Kemungkinan besar yang dimaksudkan Ratu Jenar di sini adalah Hirohito, yaitu Kaisar Jepang. Pemirsa dimanapun Anda berada, padahal Raden Ngabei Ronggowarsito ini hidup, buku ini, karangan ini dikarang pada tahun 1842. Sedangkan yang dimaksudkan Ratu Jenar, Kaisar Hirohito, yang saat itu sedang bersitegang dengan orang-orang blok sekutu pada tahun 1941 atau 1942. Jadi ada selisih jarak 100 tahun. 100 tahun sebelum kejadian, Raden Ngabei Ronggowarsito sudah memberikan sebuah sinyalemen, tanda-tanda bahwa besok ada Ratu Jenar yang dimaksudkan adalah Hirohito ingin menuju menguasai tanah Pulau Jawa. Pemirsa dimanapun Anda berada, hal itu dimulai pada tahun 1940, di mana pemerintahan Jepang mencanangkan sebuah rencana, yaitu ingin menguasai Asia bagian selatan, termasuk Indonesia, termasuk tanah Pulau Jawa. Inilah yang dimaksudkan lelakon ing tanah Jawi, Raraton Ratu Jenar. Pemirsa dimanapun Anda berada, wadyane cebol kepati. Ini menunjukkan, memperjelas. Wadyane cebol kepati, yo cebol kepalang jinis. Artinya adalah tentara-tentara dari Kaisar Hirohito memiliki ciri wadyane cebol kepati. Artinya orangnya pendek-pendek. Yo cebol kepalang jenis, termasuk jenis-jenis orang Asia, yaitu bodi tubuhnya, postur tubuhnya tidak setinggi oleh orang-orang Eropa. Jadi mereka dianggap atau disebut oleh Raden Ngabei Ronggowarsito sebagai orang cebol. Artinya orangnya pendek-pendek. Ini memperjelas
bahwa yang dimaksudkan adalah orang Jepang. Yang dimaksudkan adalah orang Jepang yang datang ke tanah Pulau Jawa. Rajanya adalah Hirohito, yaitu raja yang disebut dengan Ratu Jenar. Kemudian diperjelas lagi oleh Raden Ngaberonggwarsito. Saking lerwetan asalipun. Ini memperjelas lagi bahwa yang dimaksudkan adalah Jepang. Saking lerwetan artinya dari timur laut asalipun. Jadi negara Jepang ini berada di timur laut. Kalau kita berada di Indonesia atau dari tanah Pulau Jawa. Kemudian dilanjutkan Prabu Jamus Nuli Nendro. Apa ini yang dimaksudkan? Prabu Jamus Nuli Nendro. Yang dimaksudkan Prabu Jamus adalah orang-orang yang berkulit putih. Nuli Nendro. Kemudian Nendro itu tidur. Orang-orang kulit putih yang ada di tanah Jawa saat itu artinya terlena tidur. Dia tidak mengetahui bahwa akan adanya sebuah ancaman yang besar terhadap kekuasaannya yang ada di tanah Pulau Jawa. Ini yang dimaksudkan adalah Prabu Jamus Nuli Nendro. Orang-orang Belanda yang menguasai tanah Pulau Jawa ini agak terlena karena mereka tidak menyadari, tidak menyangka apabila datangnya orang-orang cebol kepalang, yaitu orang-orang Jepang yang akan menyerbu tanah Pulau Jawa atau menyerbu Indonesia. Pemirsa dimanapun Anda berada, kita ketahui bahwa Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Belanda, dan Australia tergabung dalam sebuah blok yang namanya blok sekutu. Kemudian ada blok lain yang juga menjadi musuhnya, yaitu blok poros yang beranggotakan 3 negara kuat, yaitu 2 negara di Eropa, Jerman dan Italia, Hitler dan Mussolini, dan di timur ada Hirohito, Jepang. Kemudian pada tahun 1918 meletuslah Perang Dunia yang pertama. Eropa terbakar karena Perang Dunia yang pertama. Tapi Perang Dunia yang dilakukan, perang yang berada di Eropa selama 2 tahun itu, Jerman dan Italia hancur lebur karena mereka kewalahan menghadapi sekutu. Pemirsa dimanapun Anda berada, kemudian negara poros yang ada di timur, yaitu yang dipimpin oleh Kaisar Hirohito, Jepang, akhirnya ingin melakukan balas dendam terhadap sekutu. Apalagi pada tahun 1940 negara Jepang sudah mencanangkan sebuah rencana besar, yaitu ingin menguasai negara-negara di Asia bagian selatan dan tenggara, termasuk Indonesia, Filipina, kemudian Asia di bagian daratan, mulai dari Vietnam, Laos, Kamboja, kemudian Thailand, Burma, sampai dengan India. Dan juga tidak luput Malaysia, Indonesia juga menjadi sebuah rencana, terutama Singapura merupakan tempat yang sangat strategis. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya
Jepang berpendapat, Jepang menganggap untuk bisa menguasai negara-negara di Asia bagian selatan, maka harus ada satu kekuatan yang harus disingkirkan. Karena Jepang menganggap Amerika Serikatlah orang yang paling menghalangi di dalam kiprahnya ingin menguasai Asia bagian selatan. Jepang menganggap bahwa Amerika memiliki kekuatan yang sangat membahayakan apabila Jepang melakukan serbuan ke Asia bagian selatan, yaitu kekuatan di Pasifik, yaitu kekuatan di Pulau Hawaii. Di sana adalah sebuah pelabuhan besar yaitu Pearl Harbor, yang mana di sana adalah tempat pangkalan militer dari Amerika Serikat. Oleh sebab itu, Jepang berpendapat apabila ingin menghancurkan, menguasai negara-negara di Asia, maka Amerika Serikat, terutama kekuatan-kekuatan Amerika yang ada di Pearl Harbor, harus terlebih dahulu dibenamkan atau dilemahkan. Pemirsa dimanapun Anda berada, oleh sebab itu Jepang pada tahun 1941 membuat sebuah rencana besar, yaitu rencana ingin menghancur leburkan Pearl Harbor, kekuatan Amerika Serikat yang ada di Hawaii. Akhirnya Jepang benar-benar melakukan sebuah rencana besar, dan pada tahun 1941 mencoba untuk menyusun kekuatan dan melakukan sebuah action untuk melakukan penyerbuan ke Pearl Harbor. Pemirsa dimanapun Anda berada, pada saat itu Jepang melalui seorang panglima perang yang disebut dengan Yamamoto melakukan sebuah rencana untuk menghancurkan Pearl Harbor. Oleh sebab itu, diangkatlah seorang panglima perang, yaitu Laksamana Noichi Naguma, untuk mengeksekusi Pearl Harbor. Oleh sebab itu, saat itu dianalisis seberapa kuat kekuatan yang ada di Pearl Harbor. Ternyata di Pearl Harbor ini memiliki kekuatan-kekuatan yang mana kapal-kapal perang Amerika dan kapal-kapal terbang Amerika Serikat yang berada di Pearl Harbor, Hawaii ini memiliki cukup kekuatannya, yaitu sekitar ada 96 kapal dengan berbagai macam jenis, dan ada 390 kapal terbang, dan memiliki kekuatan militer yang cukup tangguh. Oleh sebab itu, pemirsa dimanapun Anda berada, rencana sudah dicanangkan, kemudian diperintahkan oleh Yamamoto agar Noichi Naguma untuk berangkat menuju ke Pearl Harbor. Maka berangkatlah pada bulan September. Bulan September 1941, Laksamana Noichi berangkat dan sampailah di mendekati daerah itu pada bulan November 1941, dan di tengah-tengah perjalanan ada sebuah telepon atau perintah dari Yamamoto agar pada tanggal
7 Desember penyerbuan harus dilaksanakan. Pemirsa dimanapun Anda berada. Akhirnya pagi hari, yaitu jam 7.30, tepatnya adalah 7.45 menit waktu setempat, maka Noichi memerintahkan untuk melakukan eksekusi penyerbuan terhadap Pearl Harbor di Hawaii dengan kekuatan yang penuh, yaitu meluncurkan 183 pesawat terbang untuk menyerbu Pearl Harbor. Kemudian disusul 170 kapal terbang. Kapal terbang tempur ini kemudian langsung melakukan penyerbuan, sehingga jumlahnya seluruhnya adalah 183 ditambah dengan 170, yaitu 253 pesawat tempur melakukan penyerbuan secara bersama-sama. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya Amerika Serikat mengalami kerugian yang sangat besar. 86 kapal terbang yang berada di Pearl Harbor, padahal jumlah keseluruhan kapal terbang itu 96. 390. Sedangkan yang berada di geladak kapal induk itu ada 96 kapal, maka 86 kapal berhasil dihancurkan. Kemudian 19 kapal besar-besar milik Amerika Serikat bisa ditenggelamkan oleh bala tentara Jepang. Kemudian 2.117 orang prajurit meninggal dan 816 orang prajurit luka-luka. 49 warga sipil mengalami kematian dan sekitar ada 83 warga sipil yang luka-luka. Luar biasa, kerugian yang luar biasa. Padahal yang diderita oleh Jepang yaitu hanya kehilangan 29 kapal terbangnya dan 55 pilot, serta ada 6 kapal kecil yang tenggelam. Oleh sebab itu, pemirsa dimanapun Anda berada, pendek katanya Amerika Serikat dengan penyerbuan di Pearl Harbor itu, maka lumpuhlah Amerika. Akhirnya 5 jam setelah penyerbuan Pearl Harbor, maka Presiden Amerika yaitu Franklin Delano Roosevelt akhirnya menandatangani pernyataan bahwa Amerika Serikat menyatakan perang melawan Jepang. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya terjadilah perang dunia yang kedua, yaitu Jepang melawan sekutu, dan juga berimbas kepada anggota sekutu yang lain, termasuk Belanda yang ada di tanah Pulau Jawa atau di Indonesia. Dan Jepang juga segera melakukan penyerbuan melawan sekutu-sekutu yang ada di Asia bagian selatan, termasuk di Asia Tenggara. Maka pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya Jepang menyusul melakukan penyerbuan ke Kalimantan untuk menundukkan Belanda yang ada di Kalimantan, karena Jepang ingin menguasai minyak yang ada di Pulau Bunyu dan Tarakan. Maka Pulau Bunyu dan Tarakan berhasil dikuasai oleh Jepang, yaitu pada tanggal 11-12 Januari tahun 1942. Kemudian menyusul 24 Januari Balikpapan dikuasai. Kemudian 3 Februari 42 Samarinda dikuasai, dan 10 Februari 1942 maka Banjarmasin segera bisa dikuasai. Pemirsa dimanapun Anda berada, begitu cepat serangan Jepang untuk melumpuhkan bala tentara yaitu Belanda.
Pemirsa dimanapun Anda berada, sampai di sini dulu. Besok akan saya lanjutkan. Ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya warisan Nusantara.